Jika seseorang pergi ke dokter, "Dok, bagaimana keadaan saya?" Lihat, kondisi Anda semakin membaik, paru-paru dan hati Anda baik-baik saja, tetapi jantung Anda sepertinya tidak berada di tempat yang tepat. Bagaimana perasaan Anda ketika mendengarkan jawaban ini? Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda, dan kita sedang mengikuti seri tentang Kitab Imamat. Rangkaian pelajaran tentang Imamat telah mencapai bab yang ke-26 dan yang ke-27. Dan kita mengakhiri eksposisi kita dengan tema ketaatan dan tanggung jawab. Pak Yohanes akan menyimpulkan rangkaian studi ini dengan membahas tentang hubungan sejati. Tahukah Anda bahwa semakin banyak kebebasan yang Anda miliki, semakin besar pula tanggung jawab yang Anda miliki? Inginkah Anda mengenal Tuhan? Mulailah dengan menaatinya. Saya mengundang Anda untuk bergabung dengan Jalan 66 untuk belajar bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan ya, kita masih ada di Kitab Imamat dan kita akan belajar pada hari ini dari pasal 26 dan 27. Saudara, pasal 26 dimulai dengan peringatan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Allah memanggil umatnya untuk mentaatinya, mendengarkannya, mengikuti bimbingannya. Dan kita harus tahu bahwa Allah menetapkan perjanjian dengan Israel, dan perjanjian ini didasarkan seperti hubungan antara tuan dan hamba. Jadi mereka harus taat kepada Tuhan, maka mereka akan diberkati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, pastilah akan ada konsekuensi yang harus mereka terima. Karena kitab suci berkata, "Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram." Luar biasa kan? Saudara, tentunya ini tidak sama dengan diyakini oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena memang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan atas waktu, Tuhan atas kondisi iklim, dan segala sesuatu Dia yang bisa mengaturnya. Maka rezeki berkat dalam kehidupan kita itu sebenarnya berasal dari Tuhan, bukan dari hal-hal yang dipercayai oleh suku-suku pada saat itu. Itu sebabnya ada peringatan jangan menyembah berhala. Karena Tuhan akan melakukan semuanya itu jika kamu taat kepadaku. Dan ada bagian firman Tuhan yang menarik, saudara. Aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Kemudian ayat 8 ya, pasal 26. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu,
serta bertambah banyak dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Ini namanya berkat dari ketaatan. Allah adalah Allah atas waktu. Allah adalah Allah atas semua kondisi. Sehingga pertanian yang ada saat ini benar-benar diberkati pada masa itu karena Tuhan yang menyiapkan semuanya. Bahkan mereka tidak pernah habis-habisnya. Dan Allah akan memberikan kedamaian, kemakmuran kepada mereka. Bahkan mereka akan bertambah banyak, memberkati keluarga-keluarga mereka. Allah yang menjamin kehidupan mereka. Dan semua perjanjian itu, ini ada syaratnya saudara. Tetapi, jikalau kamu tidak mendengarkan aku, dan tidak melakukan segala perintah itu, ini sangat tegas. Jikalau kamu menolak ketetapanku, dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu. Ini perjanjian antara umat Allah dengan Tuhan sangat jelas. Mereka bisa memilih saudara, menolak atau taat. Jika mereka menolak, mereka akan jatuh ke dalam banyak kesulitan. Tetapi apabila mereka percaya, hidup mereka akan diberkati, mereka akan terpelihara, dan mereka akan selalu terhubung dengan Tuhan, dan mereka akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Kita perhatikan saudara, ada satu sikap yang meremehkan Tuhan di sini. Coba kita perhatikan ayat 30. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala pedupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Ini satu pemberontakan kepada Tuhan. Mereka tidak lagi taat kepada Tuhan, tetapi mereka menyembah kepada ilah-ilah yang sebenarnya Tuhan sudah muak. Tuhan larang semuanya, mereka tidak bertobat. Seharusnya mereka datang mengakui dosa-dosa mereka dan berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji apa? Tuhan akan memulihkan mereka. Dan kita perhatikan saudara, di bagian-bagian ini Tuhan sangat keras, sangat tegas berkaitan dengan bagaimana mereka tidak boleh, lagi sekali tidak boleh menduakan Tuhan. Kita akan sambung di pasal 27, ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu. Saudara, ini satu perintah. Jadi bagaimana kita harus memperlakukan Allah dengan benar, sesuai dengan perjanjian, kita harus taat. Jadi ketaatan adalah kunci hubungan kita dengan Tuhan. Dan juga harus kita ingat kita memiliki tanggung jawab mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan di hadapannya. Ini terkait dengan nazar tadi, itu juga harus diikuti aturannya. Jadi pasal 27 ini saudara mencerminkan bagaimana perjanjian itu kita harus taati. Aturan-aturan itu kita harus taati. Karena semua aturan itu dibuat agar itu menjadi sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Nah, ini satu proses saudara di tengah-tengah hidup kita dan tidak gampang. Sehingga mereka juga harus membayar ya setara dengan yang mereka janjikan. Ketika ini terjadi, ini ada semacam denda. Pajak sekitar 20% di atas yang telah ditetapkan karena orang tersebut harus bertanggung jawab.
atas apa yang telah dijanji kepada Tuhan. Jadi nazar itu juga nggak boleh sembarangan tiba-tiba. Ya kalau kita mungkin ngomong sendiri bisa. Tapi pada waktu itu kan dia langsung diungkapkan, saya bernazar. Jadi ketika itu dikabulkan, maka orang itu harus membayar nazarnya sebagai ucapan syukur. Dan harus mempersembahkan korban yang diwajibkan. Jadi kita melihat di sini bagaimana kitab suci memberitahu kita. Coba kita perhatikan pasal 27 ayat 3. Maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Tetapi jika itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 sikal dan bagi perempuan 10 sikal. Ya, nilai-nilai itu ditetapkan dan dipersembahkan dalam bentuk sikal perak sebagai pembayaran ganti apa yang telah dijanjikan kepada Tuhan. Jika seorang yang membuat kaul terlalu miskin untuk membayar jumlah yang ditentukan, orang yang dikuduskan itu harus diserahkan kepada imam yang akan menentukan nilainya sesuai dengan kemampuan orang yang membuat nazar itu. Coba perhatikan ayat 14. Jika seseorang mengkuduskan rumahnya sebagai sesuatu yang kudus bagi Tuhan, imam harus menilai kualitasnya baik atau buruknya. Berapapun nilai yang ditetapkan imam, demikianlah rumah itu akan tetap. Jika orang yang menhabiskan rumahnya ingin menebusnya, ia harus menambahkan 1/5 dari nilainya dan rumah itu akan kembali menjadi miliknya. Jadi selama masa-masa sulit, ketika ada masalah muncul, kita harus ingat bahwa Tuhan itu maha besar. Bahwa Tuhan itu sudah membebaskan umatnya, terutama bangsa Ibrani dibebaskan dari Mesir. Dan mereka boleh mempersembahkan rumahnya sebagai wujud syukur dan melayani Tuhan. Namun keadaan ketika mereka sudah mulai baik dan sebagainya, kemudian mereka tidak ada masalah, mungkin ini ada lagi rujukan atau ada ajaan dari pihak lain. Yuk tinggalkan Tuhan, ikuti saja ilah-ilah ini lebih hebat dan sebagainya. Dan Tuhan ingatkan kita, bos, engkau itu berhutang ketaatan kepadaku. Jadi ini satu gambaran bahwa kita dalam seperti ada dua kekuatan yang selalu menarik kita. Kita mau taat atau kita mau memberontak. Jadi ini bukan hal yang mudah ketika melihat sesuatu yang ada terkait dengan bagaimana orang itu mempersembahkan entahkah rumah atau apa saja yang bisa dia berikan kepada Tuhan. Dan kita tidak boleh bermain-main di sini karena kita harus melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahkan di bagian ini dikatakan ada tambahan 20% dari apa yang kamu janjikan. Dan itu harus ditepati. Dan kita harus ingat, apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu kita harus persembahkan dengan rasa tanggung jawab. Kitab suci mengatakan 1/10 dari segala sesuatu dari tanah, baik biji-bijian dari tanah maupun buah dari pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Siapapun yang ingin menebus sebagian dari persepuluhannya, harus menambahkan 1/5 dari nilainya. Setiap persepuluhan dari lembu dan kambing domba, setiap hewan ke-10 yang lewat di bawah tongkat gembala akan menjadi kudus bagi Tuhan. Tidak ada seorang pun boleh memilih yang baik dari yang buruk atau melakukan pergantian apapun, tidak boleh curang. Jika seseorang melakukan pergantian, maka hewan maupun penggantinya menjadi kudus dan tidak dapat ditebus. Inilah perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai bagi bangsa Ibrani. Saudara, kita harus ingat, kita memiliki yang namanya tanggung jawab. Kita harus taat kepada Tuhan. Dan kita diajarkan di kitab Imamat, paling tidak ada 3 hal. 1, kekudusan, kemurnian, dan ketaatan. 3K. Kita ulangi, kekudusan, kemurnian, dan ketaatan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pendalaman Alkitab pasal demi pasal. Dan kini sampai pada bagian pelajaran terakhir dari kitab Imamat, pasal yang ke-26 dan yang ke-27. Pak Yohanes, begitu banyak ketaatan dan ketidaktaatan. Kalau kita perhatikan, apakah ketaatan benar-benar sepenting itu?
Apakah Allah menuntut hal ini dari kita semua? Ya tentu ya, ini menarik bagi kita melihat hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus ingat bahwa Allah itu memiliki otoritas. Karena itu kita harus taat dan patuh. Dan kita tidak seperti taat kepada mesin. Karena Allah ini Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu melibatkan pengakuan terhadap otoritas yang dimilikinya. Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita harus mengakui Dia memiliki otoritas. Keagamaan yang coba dikembangkan oleh manusia tanpa Tuhan, ya ini adalah keagamaan tanpa tanggung jawab, di mana manusia memegang kendali dan tidak ada hubungan sejati dengan Tuhan. Dan ini sangat rumit ya. Kita akan melihat misalnya ya bagaimana manusia terus-menerus mencoba mempermainkan Tuhan. Mereka ingin menjauh dari hubungan ini. Seperti seorang anak yang berusaha menjauh dari orang tuanya. Tetapi dia tetap ingin dapat sesuatu di masa depan tanpa mendengarkan arahan ayahnya. Atau memiliki hubungan pribadi. Ini kan lucu ya. Pingin dapat garansi di masa depan, pingin disekolahkan, pingin dikuliahkan. Semualah mau dijamin, tapi dia tidak mau memiliki hubungan. Ini bagaimana? Kepatuhan sangat penting untuk menunjukkan siapa diri kita dan membangun struktur psikologis sejak masa kanak-kanak, karena melalui mendengarkan bimbingan, kita belajar siapa diri kita dan tempat kita di dunia, di masyarakat, serta hubungan kita dengan Tuhan. Ini sangat penting. Nah, satu-satunya masalah dengan kepatuhan adalah ketika berkaitan langsung dengan hukum yang tidak adil yang diberikan oleh seorang yang memiliki otoritas yang salah. Ini kadang-kadang orang nggak mau taat karena ini orangnya itu kejam. Ya. Mereka ini sehingga orang kadang nggak mau taat. Tapi bagaimana dengan Allah? Allah adalah Allah yang benar. Allah adalah Allah yang adil. Dan kita kalau nggak taat, berarti kan kita mau bilang Tuhan itu nggak benar dan Tuhan nggak adil. Tuhan itu benar dan adil. Jadi kita harus taat kepada Dia. Dialah Allah yang berkuasa. Jadi kita harus ingat dan belajar mengenal Tuhan yang kita sembah. Memahami Dia dan berarti kita juga taat kepadanya. Baik, bagaimana dengan yang berikut Pak Yohanes? Apakah ketidaktaatan kepada Tuhan menyebabkan penderitaan? Ya ini kadang-kadang kita bicara ketika orang nggak taat, dia akan menderita. Ketika orang sakit, wah berarti ada dosa. Ini kan sering terjadi sesuatu yang demikian. Dan kita lupa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Jadi Tuhan itu dalam kebaikannya sering menunda apa yang seharusnya kita terima di tengah-tengah hidup ini. Jika setiap orang di dunia menerima akibat dari semua yang mereka lakukan, dari ketidaktaatan mereka, ya pastilah penduduk dunia ini akan habis, saudara. Ketika nggak taat dengan Tuhan, nggak taat ini hukumannya kan mati lah ya, habis. Tetapi buktinya apa? Tuhan itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kebaikan. Dia selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Dia. Kalau diizinkan kita menanggung penderitaan, itu sangat kecil sekali diizinkan Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Supaya kita ingat bahwa ada Tuhan yang berkuasa. Jika Tuhannya saklek begitu ya, setiap orang yang berdosa kan hukumannya kan mati ya. Maka Tuhan mengundang kita untuk bertobat, agar kita mengingat bahwa dosa itu selalu ada dampaknya. Tapi kalau orang itu menolak mendengar Tuhan, dan pada akhirnya dia akan menderita. Bahkan dalam kekekalan ketika dia mengabaikan undangan Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Nah, setelah mengamati pada pasal yang ke-26 dan yang ke-27, kitab Imamat di sini, sepertinya teologi kemakmuran tampaknya muncul dalam bagian ini. Bagaimana? Apakah salah jika ada yang berkata, jika kita setia, kita akan kaya dan sukses, Pak Yohanes? Ya, ini pertanyaan bicara mengenai teologi kemakmuran. Orang yang taat diberkati Tuhan. Betul ya? Berarti orang yang hidupnya susah, nggak diberkati Tuhan. Berarti dia nggak taat. Ini kan sesuatu yang harus kita perhatikan. Kita juga harus hati-hati di sini. Jangan sampai kita keliru melihat semua apa yang diberikan. Misalnya kalau kita pergi ke dokter, dok, bagaimana keadaan saya? Dia bilang, sebagian baik-baik saja, ya paru-paru baik,
tapi jantung kok tidak berada di tempat yang tepat ya, sepertinya ada yang keliru. Bagaimana perasaan kita? Ini yang berbeda ya. Apa yang masalah ditemukan di sini? Masalahnya justru terletak pada fakta, jika seseorang mengikuti prinsip-prinsip Tuhan, ada kemungkinan besar orang ini akan diberkati dan memperoleh keuntungan materi, karena ia meninggalkan kebiasaan buruknya dan mentaati prinsip-prinsip yang bijaksana. Jadi ketika orang itu cenderung ke arah yang benar, maka dia cenderung akan berhasil dalam hidupnya. Alkitab tidak hanya akan menunjukkan hal ini kepada kita, tetapi juga bahwa misalnya orang benar dapat menderita karena pencobaan ilahi atau pengalaman yang Tuhan izinkan mereka alami, atau bahkan beberapa orang dipilih untuk apa? Menerima berkat yang jauh lebih besar daripada sekedar hal materi. Ingat ya, para rasul menderita, mati syahid. Ini bukan berarti mereka nggak diberkati oleh Tuhan ya. Jadi kita tidak bisa membuat persamaan yang menentukan bahwa setiap kali seseorang hidup dengan baik, berarti mereka pasti akan diberkati. Tetapi kalau kita berjalan di arah yang benar, kemungkinan kita akan sukses itu ya tinggi, begitu maksudnya. Bukan berarti ketika orang itu sudah taat dan sebagainya, dia tidak ada masalah. Ada banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, karena ini sesuatu yang berbeda. Yang harus kita ingat bahwa Tuhan itu Allah yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi ketika orang mengalami masalah, bukan berarti dia tidak taat, bukan begitu. Ada banyak hal yang masuk di dalamnya. Jadi kita belajar menemukan ada unsur-unsur penting yang menyingkapkan kepada kita bagaimana hubungan antara berkat, kemakmuran, dan kehidupan yang baik. Ketika orang melakukan apa yang benar, proses yang benar, mengarah kepada yang benar, kemungkinan besar dia akan mendapatkan hasil yang baik. Kira-kira begitu. Tetapi bukan berarti ketika orang itu kesulitan, menderita, oh berarti dia sedang berjalan ke arah yang keliru. Bukan begitu. Jadi ini kita harus betul-betul hati-hati melihat hubungan-hubungan ini, karena di dalamnya ada banyak unsur penting yang harus kita perhatikan. Ya, pada jalan 66 akan mencakup semua itu. Sumpah itu, Pak Yohanes, yang merupakan tema terakhir yang disebutkan di dalam pelajaran kita hari ini. Apakah itu sesuatu yang bisa kita lakukan? Bisa juga sesuatu yang membahagiakan. Saya bisa bersumpah dan membayar pajak serta denda. Dan pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja kan? Ya, kita harus memahami ya, kata nasar dalam Alkitab ini kan memiliki pemahaman yang tidak sekedar saya bersumpah. Ya, kalau kita perhatikan pasal 27, ini sesuatu seperti pengabdian kepada Tuhan. Sebuah nasar ya juga dapat berarti sesuatu yang kita sebutkan sebagai perjanjian dengan Tuhan. Jadi misalnya saya ingin mendapatkan atau membeli mobil baru. Kita lihat di iklan. Lalu saya berpaling kepada Tuhan. Tuhan, begini ya. Saya pergi ke setiap kebaktian gereja sepanjang tahun, dari Januari sampai Desember. Saya akan memperhatikan semua yang dikatakan pendeta, ikuti semuanya yang Tuhan berikan, dan Tuhan akan memberikan mobil yang saya inginkan. Ini kan rumit ya. Pokoknya saya akan pergi oleh Tuhan, tapi saya ingin mobilnya Tuhan. Seperti kita tawar-menawar dengan Tuhan. Nggak seperti itu ya. Ini bagian yang berbeda. Ini bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tetapi ketika kita bernasar, kita berjanji kepada Tuhan, ya kita tepati janji itu. Karena janji kita itu kepada Tuhan. Dan ini satu hal yang tidak boleh kita anggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena di dalam kitab Imamat, setiap orang yang bernasar itu harus bertanggung jawab. Ya, kita melihat juga nasar itu nggak dilarang ya. Paulus sendiri dalam Kisah Rasul 18 ketika dia tinggal di Korintus, dan dia kan ada satu peristiwa, dia bilang dia jawab nasar. Dia rupanya cukur rambut, ini bernasar. Pokoknya kalau gini saya akan cukur rambut saya gitu. Mungkin tadinya itu panjang rambutnya. Seperti bernasar. Dan itu satu yang diucapkan tanda pengabdian khusus kepada Tuhan. Tetapi perlu diperhatikan saudara, karena ini bukan sesuatu yang harus dilakukan semua orang agar menjadi kudus. Karena jika tidak, mereka akan bertindak di luar kehendak Tuhan. Tidak seperti itu ya. Ini tidak esensial dalam perjanjian baru. Ini bukan hal yang fundamental. Ini adalah sesuatu yang terjadi antara
seseorang dengan Tuhan dan bukan sesuatu yang akan berubah menjadi ritualisme. Karena ini akan menghilangkan alasan dibalik semua nasar yang diberikan. Jadi secara pribadi orang itu bolehlah bernasar. Tetapi bukan sesuatu yang diwajibkan begitu. Karena ini berkaitan hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih Pak Yones. Saya rasa para pendengar juga sangat menikmati penjelasan apa yang sudah disampaikan semuanya oleh Pak Yones dan kita merasa puas. Dan saya berharap ya, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan akan terus mendengarkan program Jalan 66 dan tentunya kita akan banyak belajar dari kebenaran firman Tuhan. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Lanjut kita akan melihat bagaimana dengan kesimpulan akhir pada kitab Imamat ini. Saudara, setelah mempelajari pasal 26 dan 27, dan kita tentunya sampai di akhir dari kitab Imamat ya, dan kita akan melihat pelajaran yang kita terima tentang bagaimana kita taat dan bertanggung jawab. Saudara, hal yang benar-benar diinginkan Allah dalam hubungan yang nyata dengan kita, karena Dia adalah Allah yang berpribadi, kita harus benar-benar tahu yang namanya kekudusan dan ketaatan. Kekudusan adalah sesuatu yang harus kita miliki di hadapan Allah. Dan itu dimungkinkan hanya melalui Kristus. Karena Dia mati bagi kita. Dia dinyatakan benar dan kudus oleh karena kita berada di dalam Kristus. Dia adalah yang kudus dan benar. Dan kita menjadi benar karena bersedia ada di dalam Kristus. Jadi jangan lupa saudara, kekudusan dan ketaatan adalah dua kata mendasar dan penting yang akan membantu kita memahami pelajaran utama dalam kitab Imamat. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones. Semoga kita akan bertemu lagi di lain waktu pada saat kita melanjutkan pembahasan dari kitab Perjanjian Lama. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.